Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Selawat beserta salam mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, ahli bait serta orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi pelajaran kita dari kitab Al-Ushulus Tsalasah. Kemarin kita sudah membahas tentang al-aslul awal, ya, asal yang pertama, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah membahas beberapa bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Misalnya ibadah itu adalah al-Islam, iman, ihsan, doa, al-khauf, ar-raja, tawakal dan seterusnya, ya. Jadi Syekh rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk ibadah secara global terlebih dahulu, kemudian menyebutkannya secara terperinci. Dengan menyebutkan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Kebanyakan ibadah-ibadah yang beliau terangkan di sini itu dalilnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya. Nah, kita lihat sekarang tentang al-khasyah, ya. Wa dalilul khasyah. Dalil yang menunjukkan bahwa khasyah itu adalah ibadah. Apa itu al-khasyah? Al-khasyah itu adalah takut kepada sesuatu disertai dengan pengagungan kepadanya, ya. Al-khaufu ma'at ta'zim. Nah, itu yang dimaksud dengan al-khasyah, ya. Al-khasyah itu adalah takut kepada sesuatu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Ini yang maksud dengan al-khasyah, ya. Dalil yang menunjukkan bahwa al-khasyah itu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Ya, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya khasyah itu adalah merupakan suatu ibadah, ya. Dan ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada musuh-musuh kalian, dan takutlah kalian kepadaku, ya. Wa dalilul inabah. Dan dalil inabah qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan berserah dirilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduklah kalian kepadanya. Bahwa inabah itu juga merupakan ibadah. Apa yang dimaksud dengan inabah? Inabah itu sama dengan taubat. Al-inabah sama dengan taubat. Tetapi inabah ini lebih tinggi tingkatannya daripada taubat. Kalau inabah ini bahwa keadaannya setelah bertaubat lebih baik daripada keadaannya sebelum bertaubat. Kalau bertaubat itu orang melakukan sebuah dosa, kemudian dia menghentikan dosa tersebut, ya. Dia menghentikan dosa tersebut disertai dengan penyesalan, disertai dengan tekad tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Kalau setelah dia berhenti dari dosa, setelah dia menyesal, berjanji tidak akan kembali kepada dosa tersebut, lalu keadaannya lebih baik dengan mengerjakan amal-amal saleh yang dulu tidak dikerjakannya, ya, maka itu disebut dengan al-inabah. Jadi dia lebih dalam maknanya daripada makna taubah, ya. Ya. Wa dalilul inabah. Jadi inabah itu, taubat itu ya, merupakan sebuah ibadah, ya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa inabah ini merupakan ibadah? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan, ya, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Jadi orang bertobat diterima taubatnya apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau misalnya orang tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa bukan karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak ada kesempatan misalnya.
Dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertobat ya. Tadi kita katakan bahwa inabah itu dia mencakup taubat dan mencakup makna yang lebih agung daripada sebatas taubat ya, yaitu keadaannya setelah bertobat dia mengerjakan amal-amal yang saleh ya. Jadi kalau orang misalnya tidak melakukan maksiat, tapi bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak ada kesempatan misalnya, tidak ada uang untuk bermaksiat misalnya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Tidak dikatakan pula sebagai orang yang munib, orang yang kembali kepada Rabbnya ya. Nah, atau misalnya orang tidak melakukan maksiat karena takut membahayakan dirinya, bukan karena takut kepada Rabbnya. Takut misalnya orang ada takut minum khamar karena dia tahu bahwa khamar itu membahayakan dirinya ya. Bukan karena Allah Ta'ala, tapi apa? Karena takut membahayakan dirinya, bukan disebut orang yang bertaubat ya. Kemudian wadalilul isti'azah, dalil yang menunjukkan wadalilul isti'anah, dalil yang menunjukkan bahwa isti'anah itu adalah ibadah. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya. Nah, ini dalam surah Al-Fatihah ya. Bahwa isti'anah itu adalah ibadah. Ya, isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Isti'anah ini bab istif'al ya. Dalam ilmu nahwu namanya, dalam ilmu sharaf namanya bab istif'al yang bermakna tolab. Isti'anah berarti memohon pertolongan, memohon bantuan ya. Nah, kita memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, misalnya menyembuhkan penyakit, itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menolak sesuatu yang membahayakan, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kita minta kepada makhluk ya. Boleh meminta pertolongan kepada makhluk dengan dua syarat, bahwa makhluk itu ada di depan kita dan dia mampu mengerjakannya. Ya, boleh meminta tolong kepada sesama makhluk dengan dua syarat, bahwa orang tersebut ada depan kita. Kalau misalnya orangnya gaib, tidak ada depan kita, dia jauh dari kita, lalu kita minta tolong, wahai fulan, wahai syekh fulan, wahai wali fulan misalnya, padahal orangnya tidak ada depan kita ya. Orang yang meminta kepada orang yang tidak ada depannya ya, berarti dia meyakini bahwa orang tersebut punya kekuasaan untuk menolongnya. Nah, ini termasuk kesyirikan ya. Ya, makanya tidak boleh kita menyeru orang-orang yang gaib, yang tidak ada di depan kita, sesuatu yang tidak mampu dikerjakan olehnya, sebab dia tidak ada di depan kita ya. Yang kedua, dia mampu mengerjakannya, Misalnya kalau kita minta tolong, wahai saudaraku, tolong ambilkan saya buku misalnya, itu mampu mengerjakan, ini tidak berdosa. Boleh, jawaz. Atau kita suruh dia mengambilkan air misalnya untuk kita minum. Wahai saudaraku, ambilkan saya buku. Wahai saudaraku, tolong berikan saya obat misalnya, dan seterusnya. Ini dibolehkan, ya kan? Karena ini orangnya ada di depan kita dan dia mampu mengerjakannya, ya. Tapi meminta sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia, seperti misalnya ada orang yang ingin punya anak, dia minta tolong kepada wali, wahai wali fulan, berilah saya anak. Wahai wali fulan, tolong sembuhkan saya. Ya, dia datang ke kuburan, kemudian dia meminta berdoa seperti ini, tidak dibolehkan. Isti'anah seperti itu tidak dibolehkan ya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa isti'anah itu adalah ibadah? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya. Nah, di sini kata ulama bahwa asal kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asalnya dalam bahasa Arab adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah akan Engkau dan kami minta tolong akan Engkau. Itu sebenarnya ya, na'buduka wa nasta'inuka. Nah, lalu objeknya diletakkan di depan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut kaidahnya, suatu kalimat yang posisi aslinya diletakkan di akhir lalu diletakkan di awal, maka ini fungsinya adalah untuk taksis, untuk pembatasan. Ini kaidah bahasa Arab ya. Jika ada kalimat yang posisi asalnya, hukum asalnya diletaknya di akhir, lalu kalimat tersebut didahulukan, itu ada hikmahnya, ada rahasianya. Rahasianya adalah bahwa dia merupakan pengkhususan, ya, sehingga kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat ini kalau kita lihat terjemahnya apa?
hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ya pertolongan. Makanya kita berdoa kepada Allah agar menolong kita. Contohnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau pertolongan untuk apa? Untuk bersyukur, untuk mengingat Engkau dan untuk beribadah kepada Engkau secara baik. Jadi hati-hati ya kalau kita minta pertolongan ini ya kepada manusia, hati-hati. Dia ada enggak depan kita? Ya. Kalau dia enggak ada berarti dia tidak boleh kita minta pertolongan. Kalaupun dia ada, apakah dia sanggup? Ya. Sanggup kalau hal-hal tersebut adalah hal-hal yang biasa dikerjakan oleh manusia ya. Kita minta dokter untuk memberikan kita obat itu boleh. Tapi kalau kita minta dokter, ya dokter tolong sembuhkan saya. Dokter tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin ya. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter bukan menyembuhkan, dokter memberi obat ya. Yang menurut pengalaman bahwa obat tersebut bisa menyembuhkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita itu hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata ulama, ini merupakan inti dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan ayat inti dari surah Al-Fatihah ya. Karena dia merupakan apa? Merupakan pernyataan dari seorang hamba bahwasanya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga kita dianjurkan beribadah bersama-sama. Na'budu ya, bukan a'budu ya. Walaupun kita sendiri dalam salat sunnah misalnya, boleh enggak kita baca iyyaka a'budu? Enggak boleh. Karena Al-Qur'an ya tetap dibaca iyyaka na'budu. Ya, karena itu kata ulama mengisyaratkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama ya. Warka'u ma'ar raki'in ya, rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang rukuk. Ya, begitu juga dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa meminta pertolongan itu harus setelah ibadah ya. Na'budu kemudian apa? Nasta'in ya. Na'budu kemudian nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Oleh sebab itu orang kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan suatu ketaatan, maka dia apa? Maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'anah itu merupakan ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya. Kata Rasulullah, "Izasta'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya tadi dalam perkara-perkara yang hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau kepada sesama manusia boleh. Kita minta orang misalnya membelikan sesuatu kepada kita, itu boleh ya, karena orang sanggup dan bukan merupakan ibadah ya. Tapi kalau minta tolong Allah menyembuhkan kita, Allah menunjukkan kita hidayah misalnya, Allah minta pertolongan kepada Allah agar Allah mengangkat penyakit kita dan seterusnya, ini ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih gulam ya. Ini kan masih anak-anak ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengnya di atas seekor keledai ya. Ya, kemudian apa? Rasulullah memberinya nasihat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, saya akan mengajari engkau beberapa kalimat ya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah oleh engkau Allah, Allah akan menjaga engkau. Maksudnya, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya, jagalah larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Yahfazka, Allah akan menjaga engkau ya. Kemudian kata Rasulullah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi isti'anah itu merupakan ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam hal-hal yang sanggup mereka untuk mengerjakannya ya. Dan dengan dua syarat tadi, bahwa orang yang kita minta tolong itu ada depan kita dan dia merupakan suatu pekerjaan yang sanggup dia untuk mengerjakannya.